Oh iya, maaf, berita lupa. Sebentar, tunggu diingatkan sebentar ya. Recording in progress. Oke, udah kelewatan banyak ini. Oke, apa namanya? Karena sudah kita tahu W sama dengan nRT ya, volume final dibagi volume inertial. Nah, ini kita bisa menuliskan dalam bentuk lain karena ketika terjadi proses isotermal berlaku hukum Boyle ya. Hukum Boyle itu karena PV-nya konstan itu sama dengan P1 sama dengan P2 ya. Atau kita bisa tulis P1 per P2 sama dengan P2 berarti P1 berlaku hukum Boyle. Kita sudah tahu Boyle. Jadi karena V2 dibagi V1 sama dengan P1 dibagi P2, maka usaha pada proses isotermal ini kita bisa tuliskan dalam bentuk lain, nRT dan P1 per P2, atau kita bisa tuliskan sebagai nRT dan PI dibagi PF. Ini karena kita berlaku hukum Boyle, maka untuk usaha pada proses isotermal kita bisa hitung apabila kita ketahui tekanan di awal dan tekanan di akhir. Jadi P awal dan P akhirnya itu kita ketahui, kita bisa hitung juga ya, karena memang pada proses isotermal ini berlaku hukum Boyle. Nah, jadi kita bisa menuliskan dengan bentuk lain seperti itu. Yang kemarin ya kita sudah ketahui ya bahwa usaha untuk proses isotermis atau isotermal itu dituliskan sebagai berikut. Nggak sembaut. Kemudian usaha pada proses isoforis, ini kita sudah tahu kalau isoforis itu V-nya tetap ya. Maka kita bisa tuliskan karena V-nya tetap, dV-nya berarti sama dengan 0, maka usahanya juga sama dengan 0. Nah, ini kemarin sudah ya, tidak perlu berpanjang-panjang. Yang agak rumit ini adalah untuk yang proses adiabatis. Jadi pada proses adiabatis ini ada dua proses isotermal, jadi ada proses pada keadaan 1, pada isotermal pada saat T1 gitu. Kemudian keadaan 2 ketika proses isotermal untuk T2 gitu ya. Jadi ini agak sedikit ribet karena memang proses adiabatis ini kita sudah tahu tidak ada kalor yang keluar dan masuk sistem, tidak ada kalor yang keluar masuk sistem, tidak ada kalor atau delta Q. Maka ini kita bisa tuliskan ya, ini W ya, tapi sebetulnya gamma ini nanti kita definisikan nanti ya, karena
namanya adalah ketetapan, nilainya adalah hasil pembagian antara CP dibagi CV. Ini adalah kalau jenis pada saat P tetap dan kalau jenis pada saat V tetap. Ya. P sama dengan P1 V1 dikurangi P2 P2, ya ini proses isotermis ya. P1 V1, jadi ini adalah kondisi isotermis yang pertama dikurangi dengan kondisi isotermis pada saat kondisi kedua P2 P2. Ini nanti max ya, ini max masih agak agak nanti kita pelajari tentang ini. Kemudian kita lanjut untuk proses pada proses ekspansi bebas. Maaf Ibu, ini teman-teman ada yang masih di ruang tunggunya, belum masuk. Banyak ya. Ini kalau telat ini Bu Lita tinggal biasanya. Soalnya Bu Lita sekarang modelnya on time ya. Ntar, berapa banyakkah yang masih menunggu? Nah, tidak kelihatan ini Mbak di sini. Tidak ada yang menunggu tuh. Kalau misalnya ada yang menunggu nanti ada tulisannya admit gitu berita. Ada lagi yang belum masuk, ini Bu Lita mau ngajar jadi urusin yang masuk. Masih ada? Disuruh temennya cepet-cepet masuk ini Mbak, biar saya nggak ngurusin ini, materinya agak lumayan ini hari ini. Udah ya, udah dulu. Ini kalau biasanya ada yang langsung admit gitu. Which one? Tadi udah sampai mana sih? Udah sampai lupa. Oke. Sepertinya. Jadi ekspansi bebas itu adalah proses adiabatik tanpa ada usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem. Mungkin nih secara definitif dia didefinisikan sebagai berikut ya. Ekspansi bebas adalah proses adiabatik tanpa usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem. Oke. Dan ya untuk gambar di atas itu ada wadah isolasi thermal atau wadah adiabatis, secara adiabatis. Jadi dalam wadah terdapat selaput yang membatasi antara daerah yang berisi gas ya, dan daerah yang hampa atau kosong. Jadi yang sebelah kiri ini berisi gas, yang sebelah kanan ini kosong, tidak ada gas. Jadi saya tidak tahu ini apakah vakum atau tidak, tapi diasumsikan dia hampa. Ya, mungkin vakum ya, hampa udara. Kemudian jika selaput dilubangi, jadi yang selaput yang bagian tengah ini dilubangi, gas akan memasuki daerah hampa. Ya, gas ini akan masuk ke daerah hampa. Jadi misalnya selaput ini kita bolongi di sini, kemudian ada gas yang mengalir dari yang tempat berisi gas, kemudian pergi ke tempat yang hampa, dia akan memuai secara bebas di tempat yang hampa ini, dan disitulah terjadi ekspansi bebas ya. Berapakah usahanya? Usaha dalam proses ekspansi bebas adalah nol, meskipun terjadi perubahan tekanan dan volume ya. Jadi kalau misalnya di dalam ini ekspansi bebas ini karena
bebas ini biasanya kita sebut sebagai usaha pada proses adiabatik ya. Jadi dia meskipun terjadi perubahan tekanan dan volume, usaha dalam prosesnya adalah nol, adalah V itu sama dengan nol. Ya, kita tinjau usaha pada proses adiabatik. Jadi kita punya punya kurva PV ini ya. Kemudian usaha itu kita hitung untuk W adiabatik itu karena kita tahu bahwa usaha adiabatik itu bergantung pada lintasan, dia bergantung pada lintasan. Fungsi lintasan ya kalau usaha adiabatik. Jadi kita integralkan dari A ke B dw, jadi part kecil dari sebetulnya di sini bisa kita kalau di dalam kalkulus gitu ya. Part yang kecil ini yang kita integralkan. Kemudian kita bisa tahu ya bahwa secara umum kita bisa tuliskan usaha pada adiabatik itu sama dengan integral dari A ke B dw adiabatik. Ya, kita sudah Ibu sudah mention tadi sebelumnya dia tergantung pada lintasan, yang merupakan diferensial tidak eksak. Kemudian kita akan lanjut ke energi dalam. Energi dalam dengan kata lainnya kita sebut sebagai tenaga dahil. Berbeda dengan usaha, energi dalam ya ini merupakan diferensial eksak. Jadi untuk energi dalam ini merupakan fungsi keadaan ya, fungsi untuk energi dalam sendiri sangat bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Secara definisi, energi dalam atau energi dahil itu didefinisikan sebagai besar tenaga yang dimiliki oleh sistem dalam keadaan seimbang. Ya. Dalam proses adiabatik atau dw adiabatik adalah diferensial eksak. Dalam pengertian kerja berharga sama dalam semua lintasan proses adiabatik. Jadi kenapa dia tadi ada integral A sampai B gitu ya, dw adiabatik. Karena memang untuk proses adiabatik ini dia diferensialnya eksak. Perlu ditegaskan jadi kalau untuk ya, W secara umum ya, untuk proses umum itu normally memang diferensial non eksak, tapi apabila terjadi pada proses adiabatik dia berubah menjadi diferensial eksak. Jadi dalam pengertian ini kerja berharga sama dalam semua lintasan proses adiabatik, jadi nilainya sama. Atau kita bisa definisikan lagi nanti di next slide ya. Oleh karena itu dimungkinkan mendefinisi suatu besaran termodinamik U sedemikian rupa sehingga beda nilai besaran ini adalah kerja total pada semua proses adiabatik. Jadi bisa kita tuliskan delta U sama dengan ya W adiabatik. Tapi
secara matematis itu kita tuliskan ya, dituliskan dalam bentuk minus karena kita ingin normally WAD-nya ini sendiri kita sudah dapatkan nilai negatif, jadi supaya nilainya itu menjadi positif sama dengan puas kiri, maka kita tambahkan tanda minus di situ. Jadi ini adalah proses ya, contoh proses ya. Jadi yang kita perhatikan hanya proses-proses adiabatisnya saja. Jadi yang lainnya itu tidak perlu dipusingkan karena kita hanya akan menghitung luasan di bawah proses adiabatis. Kita hanya menghitung luasan di bawah kurva proses adiabatis. Yang lainnya kita tidak terlalu pusing istilahnya menghitung. Jadi ternyata proses ACB dari ACB, ADB, kemudian ADEB itu membutuhkan nilai usaha yang sama, yang nanti bisa dihitung sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada angkanya ini enak hitungnya. Kalau di contoh-contoh soal itu biasanya sudah ada nilai kualitatifnya berapa, nilai kuantitatifnya berapa. Kemudian kita mendefinisikan lagi apabila keadaan sistem diubah dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan melakukan kerja kepadanya, maka kerja yang diperlukan ternyata tidak bergantung pada cara yang digunakan selama cara tersebut adalah cara adiabatik. Jadi usaha adiabatik itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Ya. Dan itu merupakan energi dalam. Jadi usaha adiabatik itu ditentukan keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Dan ini merupakan fungsi keadaan dan ini mendefinisikan kembali energi dalam. Jadi energi dalam itu usaha bisa kita tuliskan sebagai sama dengan sini. Nah, ini dia. Jadi energi dalam hanya bergantung pada keadaan sistem atau fungsi keadaan, sehingga DU adalah diferensial eksak. DU merupakan negatif dari nilai adiabatik yang dilakukan sistem atau sama dengan D adiabatik yang dikerjakan pada sistem. Jadi untuk negatif ini ya tadi nilainya itu bergantung apabila ya D adiabatik dilakukan sistem. Kalau dilakukan sistem nilainya negatif. Jadi kalau misalnya dikerjakan pada sistem, kalau dikerjakan dengan sistem nilainya positif seperti itu. Jadi ada perjanjian tanda kapan dia positif dan kapan dia nilainya negatif. Nah, ini dilakukan oleh sistem. Nah, ini dikerjakan pada sistem. Usaha adiabatik yang dikerjakan sistem pada sembarang proses adiabatis ya, antara keadaan A dan B yang mempunyai EP dan EK yang sama adalah sama dengan penurunan energi dalam ya, atau UA dikurangi UB ya. Atau kita bisa tuliskan sebagai integral dari A ke B du sama dengan minus integral dari A ke B du
adiabatis gitu ya. Jadi ini adiabatis. Kalau kita bisa tuliskan ya, delta U atau UB min UA itu sama dengan minus WAD. Jadi kita tuliskan delta U sama dengan WAD. Nilainya berubah menjadi positif apabila ini ditukar ya. Tukar. Jadi negatifnya bisa kita coret menjadi UA minus UB. Ya. It's very simple, sangat mudah. Okay. Jadi kita sudah dapat beberapa definisi. Jadi untuk perubahan energi dalam itu sama dengan negatif dari usaha adiabatisnya. Ya. Kemudian kita masuk ke usaha energi dalam tinjauan teori kinetika gas. Ya. Ini ada beberapa parameter yang harus kita definisikan. Yang pertama adalah aliran kalor atau Q. Untuk proses yang non-adiabatik maka dimungkinkan terjadi interaksi dengan sekeliling. Jadi ada aliran panas baik yang masuk ataupun yang keluar. Jadi aliran panas Q yang masuk ke sistem itu didefinisikan sebagai selisih antara usaha atau W dan usaha adiabatik. Ya, kita bisa tuliskan Q sama dengan W dikurangi WAD. Atau kita bisa tulis W plus ya, Q sama dengan W plus delta U. Jadi sebentar belum ini kita bisa tuliskan ini karena apa? Jadi ini karena memang delta U ya kita sudah tahu sama dengan minus WAD. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini sebetulnya adalah penulisan secara matematis dari konsep hukum satu termodinamika. Jadi panas yang diberikan pada sistem akan digunakan untuk usaha, ya, melakukan usaha dan perubahan energi dalam. Jadi panas yang diberikan ke dalam sistem ini ada kalor yang kita berikan ke dalam sistem itu digunakan untuk usaha dan untuk perubahan energi dalam. Jadi ini secara umum kita harus mengingat bahwa kaitan daripada perubahan tenaga dalam dengan usaha adiabatik seperti apa gitu ya. Jadi secara umum itu kita sudah cukup paham bahwa hukum satu termodinamika itu sebenarnya merupakan perluasan dari hukum kekekalan energi. Jadi secara definitif dia merupakan hukum pertama, hukum kekekalan energi gitu ya. Jadi tidak hanya hukum kekekalan energi, actually kita bisa mendekati dengan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan massa, tapi pada dasarnya memang hukum kekekalan yang mendasari terbentuknya konsep hukum satu termodinamika ini. Ya. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa Q ya, panas atau kalor itu merupakan salah satu bentuk energi atau salah satu bentuk tenaga, maka ya di sini kita bisa melukiskan bahwa bentuk diferensialnya atau bentuk diferensialnya kita bisa bisa tuliskan sebagai berikut ya. D aksen Q ya, sama dengan DU ditambah D aksen W.
Kenapa boleh tak tulis aksen di situ? Karena kita sudah tahu bahwa kalor dan usaha itu bukan merupakan diferensial eksak ya, jadi dia diferensial non eksak. Jadi sebagai pembeda saja kita tuliskan di aksen Q gitu ya. Ini tadi dari kesamaan hukum satu termodinamika ya. Untuk delta U plus W gitu ya. Tadi di awal tadi delta U kita tuliskan dalam bentuk diferensialnya seperti hukum satu delta. Di aksen Q dan di aksen W bukan merupakan diferensial eksak, jadi dia bukan sifat dari sistem, sedangkan DU adalah diferensial eksak. Jadi perhatikan perjanjian untuk tanda Q dan W ya, perjanjian tanda Q dan W. Jadi diingat-ingat lagi untuk Q itu kapan positif negatifnya. Jadi ketika kalor diserap dan kalor dilepaskan itu berbeda tanda. Maka dia kalor diserap ya, atau dilepas. Begitu juga untuk W. W ini kita harus ingat apakah dilakukan usaha dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Nah, juga perlu di remind lagi. Kemudian jika panas yang masuk ya, masuk ke dalam sistem ya, maksudnya ini kita masih bicara tentang bejana tadi, ada bejana. Kemudian kita beli kalor gitu ya, kalor masuk. Kita misalkan Q ya, maka hukum satu termodinamika di atas bisa kita tuliskan ya. Q sama dengan ya, U2 min U1 ditambah W. Karena ini ya, karena keduanya ya, baik di aksen ini harusnya di aksen W gitu ya. Ini hanya merupakan diferensial non eksak. Jadi hukum kekekalan dalam bentuk di atas disebut hukum satu termodinamika. Untuk proses siklis ya, proses siklis keadaan akhir dan identik dengan keadaan awal atau kembali ke keadaan awal, maka U1 sama dengan U2 ya, atau U2 dikurangi U1 sama dengan 0. Mengapa ya? Jadi ini untuk proses siklus itu Q itu sama dengan W. Mengapa? Karena U adalah fungsi keadaan. Ya. Dalam keadaan yang sama, nilai U juga sama. Tetapi pada proses siklis mungkin juga ada panas yang keluar dari sistem. Dengan demikian pada proses siklis, panas neto yang masuk ke dalam sistem seluruhnya digunakan untuk usaha. Ya. Jadi kalor, ya, panas yang masuk ke dalam sistem semuanya akan berubah menjadi usaha. Jadi Q sama dengan W. Ya. Jadi tidak ada yang digunakan untuk perubahan tenaga dalam. Itu seperti itu. Kemudian sifat aliran kalor atau Q ya, dan usaha. Jadi kalor dan usaha merupakan fenomena yang bersifat sementara. Ya. Sistem itu tidak pernah memiliki kalor dan kerja atau usaha, tetapi salah satu atau keduanya melewati batas sistem, maka ketika sistem menjalani perubahan keadaan, atau di sini sebetulnya
kita bicara tentang perubahan fase ya, perubahan keadaan. Jadi dari fase padat menjadi cair gitu ya. Nah itu membutuhkan kalor dan membutuhkan usaha. Ketika sistem itu berubah fase atau berubah keadaan itu dia membutuhkan kalor atau usaha. Jadi secara normal sistem itu sendiri itu tidak ada sifat, istilahnya tidak punya panas, tidak punya usaha. Tapi ketika sistem misalnya padatan itu sendiri ingin berubah fase, maka dia membutuhkan kalor dan usaha. Jadi kalor dan usaha merupakan fenomena pada batas sistem. Ya. Keduanya teramati hanya pada batas sistem dan menunjukkan energi yang melewati batas sistem. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa kalor dan usaha merupakan fungsi lintasan dan diferensial tak eksak. Nah, jika tidak terjadi perubahan fase atau perubahan keadaan atau perubahan wujud, maka panas yang diberikan ke sistem akan digunakan untuk menaikkan suhu benda, ya, untuk menaikkan suhunya. Ini kita sudah tahu dari definisi sebelumnya ya, kuliah beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi ketika tidak terjadi perubahan wujud atau perubahan fase, jadi panas yang diberikan itu digunakan untuk menaikkan suhu benda. Definisi kapasitas panas rata-rata ya, itu adalah C besar ya. Rata-rata, ada tanda rata-ratanya, sama dengan Q dibagi delta T ya. Atau dapat dituliskan sebagai C sama dengan dQ per dt ya. Jadi ini dua rumus ini sebetulnya mirip, sama, hanya delta T di sini untuk perubahan suhu yang besar. Sini delta T ini untuk perubahan suhu yang besar. Dan dt yang di sini dan dq di sini itu untuk perbedaan suhu yang atau perbedaan kalor yang cukup kecil, infinite small. Kalau di bukunya Sears itu dia tulis seperti itu, perbedaan suhu yang relatif sangat kecil. Secara fisis dQ bermakna aliran panas kecil ya, yang berkorespondensi dengan perubahan temperatur. Jadi perubahan temperaturnya sini dt-nya juga ini didefinisikan perubahan suhu yang kecil juga. Kapasitas panas pada tekanan tetap ya disimbolkan Cp, ya, C-nya besar. Jadi nanti kita punya berbagai simbol ya. C besar itu untuk kapasitas panas, C kecil itu untuk kalor jenis ya, kalor jenis. Jadi kalau ada PCP di sini, jadi tadi kan ada gamma itu sama dengan CP dibagi CV gitu ya. Di situ kita bisa pakai ketika C-nya besar maupun C-nya kecil gitu ya. Tapi intinya nanti gambarnya nilainya akan supposedly same, harusnya sama.
Sedangkan pada volume tetap ya, kapasitas panas pada volume tetap itu dinyatakan sebagai Cp. Jadi nilai Cp dan Cv secara eksperimen dapat diukur. Jadi nilainya itu sebetulnya sangat bergantung pada jenis materialnya atau jenis bahannya ya. Kalau di buku SIRS itu ditulis ya, biasanya ditulis Cp sekian, Cv sekian gitu untuk misalnya untuk material apa gitu misalnya. Kemudian ini untuk kalor jenis sendiri ya, kalor jenis ini ya. Jawab kalor jenis atau kapasitas kalor per satuan massa atau volume adalah karakteristik dari suatu zat yang menyusun sistem ya. Jadi kita back dulu deh. Ini tadi kita sudah tahu bahwa dari yang sebelumnya ya, kapasitas panas itu satuannya adalah Joule per Kelvin ya, Joule per Kelvin, karena Q sendiri adalah energi, jadi Joule per Kelvin ini satuannya. Bagaimana untuk kalor jenis ya? Kalor jenis ini kita sudah tahu, kita simpulkan sebagai C kecil gitu ya. C kecil itu kita bisa tuliskan karena dia kapasitas kalor per satuan massa, itu kita bisa tuliskan sebagai C besar dibagi M ya. Atau kita bisa tulis detail lagi, ini adalah D aksen Q dibagi M dt gitu ya. Atau kita bisa tuliskan lebih di aksen Q kecil dibagi dt ya. Selain itu kita bisa menuliskan M ini diganti mol ya, diganti mol. Jadi untuk kalor jenis ini satuannya adalah Joule per kilogram Kelvin. Karena kita merujuk pada ini ya, rumus di atas ini. Jadi Q itu adalah kalor, ini massanya itu kita jadikan SI ya, dalam kilogram, kemudian dt-nya dalam Kelvin. Jadi dalam bentuk lain, C ini bisa dituliskan juga sebagai C dibagi N atau bentuk molar ya, bentuk molar. Kalau dalam bentuk molar, satuannya dia menjadi Joule per mol Kelvin. Bisa dituliskan di aksen Q dibagi N dt. Bagaimana untuk mencari Q ya? Q ini bisa diintegralkan dari T tadi, jadi T1 ke T2 C kecil ya, bisa N bisa M ya, C dt. Kalau misalnya C besar berarti tidak ada N atau tidak ada M-nya, tapi kalau C kecil kita tuliskan C kecil, jadi ada integral T1 ke T2 C kecil dt ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi umumnya nilai C ini tidak konstan ya, nilai C ini tidak konstan, jadi dia sangat bergantung pada suhu. Ini kita lihat di graf ini, dia merupakan fungsi suhu, nilainya tidak konstan. Untuk kalor jenis ini, kalor jenis
jenis merupakan fungsi suhu. C itu merupakan fungsi suhu. Sehingga tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral tadi. Q, M, integral C, dt. Jadi nilai C ini tidak bisa dikeluarkan dari tanda integral. Kalau ini kita ketahui massa, kita bisa tulis M-nya di luar. Kemudian integral T1, T2, C, dt. Jadi untuk graf yang ini, ya, ini ada pertanyaan di slide selanjutnya. Bagaimana nilai Cp dan Cv pada suhu yang rendah? Pada suhu yang rendah nilainya relatif sama ya. Jadi nilai C dan V itu sama. Bagaimana nilai C dan V pada suhu rendah? Jadi pada suhu rendah nilai Cp itu cenderung sama dengan Cv. Pada suhu mendekati 0 mutlak, kedua nilai ini juga akan mendekati 0. Bagaimana pada suhu tinggi? Jadi di sini sepertinya ada threshold suhu ya. Begitu lepas dari 200 derajat ini 200 Kelvin, maka split antara Cp dan Cv. Jadi nilai Cp itu semakin dinaikkan suhunya itu semakin tinggi nilai ini makin tinggi. Berbeda dengan Cv, Cv ini akan cenderung jenuh atau flat gitu ya. Setelah dinaikkan dia udah nggak bisa nggak bisa naik lagi. Jadi dia cenderung saturate atau flat. Dan suhu tinggi dia akan split out ya, akan terpecah, kemudian akan terbagi menjadi nilai Cp itu lebih besar daripada nilai Cv. Alding itu ada izin gitu loh, maksudnya harus diakses di ACC sama sekarang kita dapat menyatakan bahwa besarnya kalor yang mengalir pada sistem di sembarang proses adalah sama dengan integral kita kirimin nanti. Tadi Bu Lita sudah tulis integral T1 pantengin T2 YouTube besar kapasitas panas dt atau sama dengan N sama dengan integral T1 T2 metodologi C dt. Ini kita bisa tuliskan. Tadi kita bisa sama Pak ini ya, Pak Arno ya. M ya. Integral T1 T2 ya. Termu apa beda tuh dosennya? Sama kan? Yang kemarin di-record nggak? Yang kemarin? Kalau yang mau ke toilet, monggo. Karena Bulita juga mau ke toilet ini. Ada dikirimin rekotannya. Sebelum Ibu lanjutkan, 5 menit kita break sebentar. Iki yo kabeh yo tak upload nang YouTube kok. Yo Astro yo kabeh matkul tak upload. Padahal Pak Arno kemarin pas fungsi khusus gelombang sering kok kayak ini rekotannya loh. Sekarang kok
Pak Arno yang angel ya. Lah iya. Alah, yo angel yo. Harusnya ki setiap pertemuan per bab ki nek apa kudu latihan soal ngono lho. Di sak bab ki ben iso apa ya? Kokoh gitu loh maksudnya iso memahami materinya terus bisa latihan soalnya gitu. Iya. Oh iya, oh ya Allah, 2 minggu lagi, nggak terasa. Oh iya, ya Allah, tinggal setahun lagi. Tinggal setahun lagi. Ya iya, ya Allah, kok cepet man ya. Main lanjut S2 wae aku. Hmm. Hah? Ora. Kowe lagi ngapain, Bro? Hmm. Ayo Bro S2 wae yo. Oh, aku yo tadi terlambat dah ngawur tak kira jam 9:10 kan. Rupanya jam 9. Wah, telat 10 menit udah lewat banyak tadi. Ada. Kelasnya kalem-kalem kok ora kayak kelas AI sangar-sangar. Kelas saya pokoknya kalem-kalem kok. Meneng-meneng wae. Eh, berarti sing rekodane sing pertemuan kelima wis di-share, Bro. Sing kemarin. Coba lihat, Bro. Itu direkod dari awal kan? Kirim. Kirim. Hmm. Waalaikumsalam.
kita lanjutkan ya materinya. Sudah ke toilet anak-anakku. Saya kalau suruh ngajar straight 2 jam itu memang perlu istirahat karena banyak ngomong itu sakit tenggorokannya. Oke. Mohon maaf Ibu, ini tadi ada yang terkeluar itu Bu. Boleh minta tolong dimasukkan lagi Bu. Keluar sebentar. Manakah yang terkeluar? Saya sudah approve tadi. Sudah approve semua Bu. Ini tadi ada yang baru saja saya approve nih. Koneksinya kalian kurang bagus ya? Kok banyak yang keluar masuk hari ini kayaknya. Jangan-jangan pada pakai Telkomsel ya? Telkomsel mengerikan sekarang. Share dulu deh. Ada yang masih. Ini Mbak Sinta ini udah saya approve nih Mbak. Ini udah approve, tinggal nunggu. Nggak ada lagi yang lain di sini. Ada lagi kah yang mau masuk? Adakah yang mau masuk? Sepertinya sudah ya. Ini tulisannya sudah joining tuh. Mungkin koneksinya Mbak Sinta ini kurang bagus ya. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Cuman kemarin saya ngajar kelas apa ya? Saya yang justru yang jelek koneksinya. Karena saya pakai wifi IndiHome, jadi mungkin ada yang pakai wifi IndiHome. Itu lagi trouble sekarang, kemarin juga. Jadi sudah 3 hari ini saya kayak berantem gitu sama koneksi internet ya. Jadi saya udah 3 hari ini berkorban pakai Indosat dulu ini. Saya nggak tahu kalau misalnya disconnect ya, Indosatnya disconnect ya, saya sudah nggak tahu lagi ya. Kemarin itu saya sudah hampir give up dengan IndiHome di rumah karena memang koneksinya acak-adut. Saya punya jadi nomor saya itu yang utama itu adalah nomor Telkomsel. Wifi juga yang lewat di rumah saya ini hanya ada fiber optiknya IndiHome. Jadi saya tuh berharap ada ada pesaing-pesaing dari Telkom yang lain yang bisa menawarkan koneksi yang lebih bagus. Jadi Anda bayangkan, saya 5 tahun sekolah di luar negeri itu tidak punya masalah dengan internet gitu. Kalau cek koneksi rumah Bulita iya, nanti Bulita cek lagi koneksinya, ada kemungkinan sayanya yang nggak bagus koneksinya atau memang ya ini di maklumi saja ya, saya juga sebagai pelanggan kecewa gitu ya, tapi ya mau bagaimana lagi gitu ya, mau bagaimana lagi, ini satu-satunya pilihan karena selama saya di Malaysia tidak punya masalah dengan koneksi internet. Bahkan untuk ujian oral disertasi saya harus sewa tempat yang memang saya yakin internetnya itu bagus. Saya juga nggak terlalu yakin dengan internet yang bagus, jadi Bulita banyak membuat backup plan ketika ujian itu. Jadi karena memang itu istilahnya Anda punya punya event penting, misalnya ada ujian skripsi atau ujian apa, tapi internetnya kayak gitu ya, saya nggak bisa misuh lagi karena saya sudah ngamuk kemarin, istilahnya udah saya telepon dan ngamuk gitu. Jadi saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, sudah bayar tapi seperti ini gitu ya.
koneksi internet ini. Jadi kalau misalnya ngajar online, jadi sebetulnya tidak hanya ngajar yang ibu stres, karena ibu tuh masih ada beberapa meeting penting yang karena punya apa ya, punya komitmen gitu ya, komitmen dengan pembimbing. Saya masih harus menolong beberapa junior saya untuk lulus gitu ya. Jadi kalau misalnya internetnya itu tidak bagus, jadi kalau misalnya Bu Lita tuh banyak ngidupin kamera, istilahnya on cam, itu koneksinya biasanya nggak stabil gitu. Terlalu lama on cam, habis itu jadi nggak stabil, habis itu kemudian harus off cam lagi. Begitulah, inilah realita tinggal di dalam negeri ya. Jadi saya sudah tidak bisa no comment ya tentang internet koneksi. Bahkan di kantor itu, di gedung D itu aja saya juga masih kadang suka tidak stabil ininya, koneksinya. Oke. Nanti ini ya, kalau misalnya ada yang nggak bisa masuk, atau kemarin itu malah ada yang udah terlempar keluar nggak bisa masuk lagi sampai kuliahnya selesai. Itu saya sangat sedihkan. Jadi saya harap jadi dari recording ini nanti bisa sambil diingat-ingat, istilahnya diulang lagi tadi kuliahnya sampai mana gitu ya. Saya harap dengan adanya dengan adanya recording ini nanti kita bisa Anda bisa mengulang lagi ya, mengulang lagi materi. Kita lanjutkan lagi lah, ini tinggal beberapa lagi karena memang saya masih ada beberapa form ya, jadi masih ada beberapa form untuk submission graduation. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ketika sudah selesai ujian, sudah selesai koreksi, itu ada ngisi form banyak. Mungkin nanti Anda juga ketika mau lulus ngisi nggak selesai saya ngisi itu bisa banyak sekali. Kadang udah ngisi salah gitu ya, habis itu dikembalikan lagi masih ada yang salah lagi ya. Itu hanya form ya. Bayangin kalau misalnya revisi tesis atau disertasi bisa berulang alik banyak. Jadi koneksi internet ini seperti nyawa sebetulnya buat saya, karena memang kondisi seperti ini memang mau bagaimana lagi, nggak bisa ini. Bisa saya kembali ke Malaysia, cuman saya rasa saya akan menghabiskan banyak uang untuk untuk karantina. Jadi saya masih akan berpikir ulang kalau misalnya mau pergi ke sana lagi gitu ya. Tapi mungkin akan ke sana juga terpaksa, tapi mungkin tahun depan untuk wisuda, insya Allah untuk wisuda tahun depan, karena ijazah itu hanya diberikan ketika wisuda ternyata. Jadi kalau tidak wisuda ya ijazahnya masih ditahan gitu ya. Ya begitulah ceritanya. Intermezzo sedikit ya. Tadi ya selain tadi sudah arus panas, sudah kemudian energi dalam, sudah. Sekarang parameter berikutnya yang penting dalam teori kinetik gas. Tadi kita bicara, we talking about teori kinetik gas, energi dalam pendekatan teori kinetik gas. Di sini ada panas transformasi. Jadi panas transformasi ini biasanya kita simbolkan dalam huruf L kecil gitu ya. L imut-imut seperti ini. Nah, dan ada entalpi. Ada entalpi. Kalau saya tinggal di Jakarta mungkin akan lebih banyak pilihan untuk ini ya, untuk koneksi internet ya. Tapi karena tinggalnya di pelosok Jogja gitu ya, mau nggak mau adanya IndiHome. Jadi sebetulnya Telkom ini sukses untuk untuk memonopoli ini ya, pasar, tapi dia tidak bisa memaintain gitu ya. Saya sudah stres dengan Mas IndiHome ini. Nah, kembali ke panas transformasi ya. Panas transformasi kita simbolkan L, kemudian entalpi itu kita simbolkan H kecil, ini H kecil bukan K kecil, H kecil. Jadi panas yang terjadi ya, perubahan fase, panas yang terjadi saat perubahan fase, misalkan mencair atau
sistem akan menyerap panas, ya, dia akan menyerap panas. Panas transformasi atau L didefinisikan sebagai panas yang dibutuhkan persatuan massa untuk berubah fase. Jadi bisa juga persatuan mol. Jadi dibutuhkan persatuan massa atau persatuan mol untuk berubah fase. Jadi ini panas transformasi didefinisikan sebagai panas atau kalor yang dibutuhkan persatuan massa atau persatuan mol untuk berubah fase. Atau definisi lainnya itu adalah panas yang diserap oleh atau dilepaskan oleh 1 kg zat agar terjadi perubahan fase. Nah, rasanya definisi yang kedua ini lebih mudah dipahami ya. Jadi panas yang diserap atau dilepaskan oleh 1 kg zat agar terjadi perubahan fase. Jadi perubahan fase akan selalu diikuti dengan perubahan volume, ya. Jadi ketika ada terjadi perubahan fase, itu akan terjadi juga perubahan volume. Jika perubahan fase ini terjadi pada suhu tetap, maka tekanannya juga akan tetap. Ya. Proses pada tekanan tetap, maka usaha sistem adalah nih ya, W sama dengan P ya, V2 dikurangi V1. Ya. Ini kembali lagi ke proses isobarik ya. Isobarik tadi W sama dengan P V2 min V1. Jadi usaha pada proses isobarik, nah, kita tuliskan kembali seperti ini. Untuk hukum satu termodinamika kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. D aksen Q ini ya, harusnya ada aksen sama dengan D aksen W ditambah delta U. Sini ada delta U ya. Delta U kita bisa tuliskan menjadi U2 min U1 gitu ya. Sedangkan L itu adalah sama dengan ini, DQ ini. Ya. Kita bisa tuliskan menjadi DU sama dengan D aksen Q minus D aksen W. Ya. Atau U2 min U1 sama dengan L min P V2 min V1. Jadi di sini perubahan fase atau L atau panas transformasi itu kita tulis menggantikan D aksen Q ya di sini. Ini adalah ini untuk menunjukkan perubahan fase. Kemudian transformasi panas atau panas transformasi ini kita bisa tuliskan ya, U2 kita kumpulkan yang ada U2-nya. U2 ditambah PV2 dikurangi U1 plus PV1. Nah, ini kita mendefinisikan satu besaran atau satu parameter baru yang lain, yaitu entalpi di sini. Nah, jadi entalpi itu didefinisikan sebagai hasil penjumlahan dari U tenaga dalam dengan usaha, tapi di sini kita tuliskan sebagai PV gitu ya. Secara umum H itu definisinya ya. Sehingga kita bisa tuliskan L sama dengan H2 min H1 atau L sama dengan delta H gitu ya. Atau kita bisa tulis
ditulis panas transformasi itu kita bisa hitung dari perubahan entalpinya gitu ya. L sama dengan delta H. Jadi kalau misalnya ditulisnya delta gitu berarti perubahannya agak lumayan signifikan ya, perubahannya agak relatif besar gitu ya. Oke, seperti itu. Ini masih ini ya, Bu Lita masih on ya, masih. Soalnya kemarin itu saya sudah ngomong sampai 10 menit, ternyata saya itu keluar dari Zoom. Sedih gitu ya, ternyata saya yang terlempar dari Zoom. Semoga saja tidak terjadi di kelas ini. Kalau misalnya saya sampai disconnect dan tidak ada internet, ya, bertambahlah nanti Bu Lita ganti di apa namanya, nambah jam sedikit gitu, agak dilebihkan. Biasanya kalau jam 11 selesai gitu, nanti bisa jam setengah 12 gitu, bisa baru selesai ya. Nah, ini jadi panas transformasi dan entalpi ya. Jadi kita sudah tahu definisinya untuk entalpi ya. Entalpi ini tadi hasil penjumlahan U dan PV gitu ya. Besaran U ditambah PV ini disebut sebagai entalpi atau yang merupakan fungsi keadaan. Panas transformasi dari dua fasa itu merupakan perubahan entalpi dua sistem tersebut. Ini secara umum, perubahan entalpi merupakan aliran panas pada setiap proses isobarik yang reversible. Ini perlu di highlight ya, perlu digarisbawahi. Proses isobarik yang reversible. Maksudnya apa proses isobarik yang reversible? Jadi dia bisa kembali ke keadaan semula. Jadi proses pada tekanan yang sama, tapi dia bisa kembali ke keadaan semula. Aliran panas pada, ya. Jadi intinya entalpi itu adalah fungsi keadaan. Ya. Kenapa dia fungsi keadaan? Ya tentu saja karena dia didefinisikan dari U dan PV ya. U ini sendiri adalah fungsi keadaan, P ini sendiri adalah fungsi keadaan, V ini juga merupakan fungsi keadaan. Jadi otomatis entalpi ini juga merupakan fungsi keadaan. Fungsi keadaan maksudnya ya, Anda sudah tahu dia hanya bergantung kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, jadi panas transformasi dari dua fasa merupakan perubahan entalpi dari dua sistem tersebut. Jadi sebelum next ke ini ada satu lagi sebetulnya yang ingin Bu Lita terangkan. Ini sudah Ibu siapkan satu slide kosong ini di sini. Jadi untuk untuk L ya, ini Mbak Sinta keluar masuk terus, ini koneksinya pasti jelek banget di sananya. Atau saya nih yang koneksinya jelek ya. Jadi ini transformasi panas atau panas transformasi itu nanti kita bisa lambangkan L12 ya, tergantung fasenya apa gitu ya. Perubahan fasenya dari apa ke apa gitu ya. Ini panas transformasi. Ini panas transformasi. Ya, L12 itu untuk perubahan fase padat, menjadi cair. Ya. Kemudian ada lagi simbol yang lain yaitu L23. L23 ini perubahan
fase dari cair ke uap. Kemudian L13. L13 ini perubahan fase dari padat ke uap. Kita sudah tahu kalau yang padat ke cair itu namanya adalah mencair atau pencairan. Ini proses pencairan. Kemudian dari cair ke uap itu kita sebut sebagai penguapan. Sedangkan dari padat menjadi uap itu kita sebut sebagai sublimasi. Ketiga proses di atas ya berturut-turut kita sebut sebagai pencairan, penguapan, dan sublimasi. Untuk entalpi suatu zat ya, untuk bermacam-macam fase ya itu bisa kita lambangkan ya, kalau entalpinya itu ada H aksen itu untuk entalpi zat padat ya. Ini perjanjian simbol dulu ya, kita bicara tentang perjanjian simbol entalpi zat padat. Kemudian H double aksen itu entalpi zat cair. Kemudian H triple aksen itu entalpi uap. Jadi kita bisa tuliskan L12 itu sama dengan ya H double aksen karena dari cair ya, dikurangi H aksen. Kemudian L23 kita bisa hitung ini menjadi H triple aksen dikurangi H double aksen. Kemudian L23 ya, sorry L23 L23 itu sebentar. H double aksen dikurangi H aksen. L23 itu berarti H triple aksen dikurangi H double aksen. Dan yang terakhir L13 sama dengan H triple aksen dikurangi H aksen. Ini ketiganya ini merupakan fungsi keadaan. Fungsi keadaan ya, dia hanya bergantung kondisi awal dan kondisi akhir. Ternyata bahwa panas transformasi itu untuk air itu berubah terhadap suhu ya. Oke. Dan kalau untuk proses siklis ya, karena dia fungsi keadaan, pada proses siklis delta H itu akan sama dengan 0 karena kondisinya sama ya. Jadi kalau misalnya ini entalpi
memiliki sifat yang sama seperti energi dalam tadi. Untuk proses siklis dia energi dalam juga akan sama dengan nol karena dia kembali ke kondisi awal. Jadi misalnya dia berputar kembali ke kondisi awal, jadi hanya misalnya A dikurangi A gitu ya, jadi tidak ada nilainya atau nilai kuantitatifnya gitu. Oke. Ini untuk proses siklis. Kemudian ini Mbak Sinta ini nggak bisa masuk ya, kasihan nih. Dari tadi udah keluar masuk lebih dari 4 kali apa 5 kali nih dari tadi saya memasukkan beliau. Ya, sudah. Tadi sudah. Kemudian kita bahas hukum satu termodinamika untuk beberapa proses ya, Jadi untuk isobarik atau P konstan ya, hukum termodinamika akan dituliskan sama persis seperti hukum termodinamika itu sendiri karena nilai delta P-nya sendiri tidak ada di dalam hukum satu termodinamika. Jadi di sini tidak ada delta P ya, kalau ada delta P-nya 0, tapi di sini yang kita tulis adalah P ya. Q sama dengan delta U ditambah P delta V ya. Walaupun dia P konstan, maka penulisan hukum satu termodinamika akan sama seperti hukum satu termodinamika yang full ya, yang memang kita tahu oh ini isinya sama gitu ya, isinya sama. Untuk isokorik atau V konstan, dV-nya 0, jadi W-nya itu sama dengan 0. Jadi karena ya delta V-nya itu sama dengan 0 ya, atau W-nya ini adalah 0, maka untuk isokorik itu kalori yang diberikan kepada sistem itu akan digunakan seluruhnya untuk perubahan tenaga dalam atau Q sama dengan delta Q ya. Jadi kalori yang diberikan kepada sistem itu akan digunakan seluruhnya untuk perubahan energi dalam atau Q sama dengan delta Q. Untuk proses isotermis itu T konstan ya, delta T konstan itu maka berpengaruh pada delta U karena U sendiri adalah fungsi suhu ya, istilahnya dia sangat bergantung pada suhu. Jadi Q akan sama dengan W atau bisa kita tuliskan semua kalori yang dikenakan kepada sistem atau yang masuk ke sistem itu digunakan seluruhnya untuk kerja, untuk usaha gitu ya. Sedangkan untuk adiabatis itu Q-nya sama dengan 0, maka dituliskan delta U sama dengan minus W. Ini kita sudah tahu ya tadi, delta U sama dengan minus V. Ini yang penting ya, ini adalah hukum satu termodinamika untuk proses isobarik, kemudian hukum satu termodinamika pada proses isokorik seperti ini, hukum satu termodinamika untuk isotermis seperti ini, kemudian hukum satu termodinamika untuk adiabatis juga seperti itu ya. Kemudian nah ini di screen capture dulu, nanti dikumpulkan nanti jam 11.40 ya, ini kuliah kita cuma sampai jam 11, jadi 2 soal ini cukuplah untuk untuk latihan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai mencatat atau selesai screen capture nanti ngomong ya sama Bu Lita, karena Bu Lita mau melanjutkan untuk siklus Carnot ya, siklus Carnot, tapi ini siklus Carnot dan beberapa akibat termo ini hanya teaser ya, teaser dulu lah, nanti detailnya kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya.
Kalau sudah, ngomong ya. Kalau sudah dicatat, ngomong. Atau di chat bisa. Ya, Bu. Ampun di screenshot, Bu. Sudah? Ya. Ini sudah semua ya? Oke. Kita sambung ke siklus Carnot sekarang. Oke. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversible. Ya, yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot. Ini jadi nanti sebetulnya yang slide yang Bu Lita dulu udah pernah kasih itu ada yang Ibu tambah, ada yang Ibu revisi gitu ya. Karena setelah Ibu lihat lagi ada yang slide-nya sama gitu, ada yang Ibu delete, ada yang Ibu tambah. Jadi nanti slide ini akan Ibu berikan di grup ya. Akan Ibu berikan di grup. Jadi siklus Carnot itu merupakan siklus reversible. Jadi dia adalah siklus yang dapat kembali ke kondisi semula. Jadi yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824 ya, seorang insinyur Prancis ya. Kemudian mesin teoritis ini secara teori ya. Jadi gimana ya? Ini dia menggunakan pendekatan yang ideal. Nah, idealnya itu seperti ini loh gitu. Misalnya semua panas itu semuanya bisa berubah menjadi kerja. Sebetulnya pada kondisi realnya itu tidak mungkin terjadi seperti itu, tapi mungkin ada ada bentuk energi lain yang terbentuk dari sistem tersebut ya. Jadi ideal ini menggunakan pendekatan yang ideal. Jadi mesin teoritis yang menggunakan mesin Carnot atau menggunakan siklus Carnot ini disebut dengan mesin Calor-Carnot. Jadi siklus Carnot yang dibalik ya atau di reverse itu dinamakan dengan siklus Carnot terbalik. Ya. Siklus Carnot yang menggunakan siklus Carnot terbalik ini kita sebut sebagai mesin refrigerasi Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan siklus Carnot terbalik. Mesin yang digunakan siklus Carnot terbalik disebut mesin refrigerasi Carnot. Jadi mesin refrigerasi Carnot ini yang mendasari terciptanya kulkas ya, refrigerator misalnya kita mengungkung dingin ya di dalam mesin itu gitu ya. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja atau working substance pada mesin Carnot. Jadi dalam siklus Carnot ini terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Sedangkan pada proses isotermal yang kedua, itu zat mengalami kompresi dan melepaskan kalor. Ini ada yang nanti detail penulisannya Ibu akan tulis di slide berikutnya ya, istilahnya slide untuk kuliah selanjutnya ya. Ini baru teaser, baru istilahnya pengenalan dulu untuk siklus Carnot. Jadi sebetulnya untuk chapter 5 ini yang mengakhiri itu adalah penjelasan tentang siklus Carnot dan contoh-contoh penerapan dari siklus Carnot ya. Kemudian kita masuk ke pengembangan hukum satu termodinamika. Nah ini sebetulnya sudah masuk ke materi minggu depan. Jadi pengembangan hukum termodinamika ini bahasa lainnya itu akibat dari hukum satu termodinamika.
tahu bahwa tenaga dahil itu merupakan fungsi keadaan atau variabel keadaan. Ya, jadi jika sistem itu mengalami suatu proses, maka perubahan tenaga dalam hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja, dan sama sekali tidak bergantung pada jalan yang dilalui proses tersebut. Jadi kita mengandaikan ada suatu sistem itu ada sistem PVT, ini kita sudah kenal dari kuliah awal ya. Itu kita menjalani proses kuasi statik ya. Kita misalkan PVT ini menjalani proses kuasi statik. Apa itu proses kuasi statik ya? Jadi proses kuasi statik ini proses ya terdiri atas rentetan keadaan seimbang yang tak berhingga banyak, yang sangat banyak gitu ya. Jadi ini adalah rentetan dari keadaan seimbang yang cukup banyak ya. Setiap saat ya keadaan seimbang itu hanya menyimpang sedikit dari keadaan seimbang sebelumnya. Jadi jika tenaga dahil itu dipilih sebagai fungsi T dan V, tenaga dahil dipilih sebagai fungsi T dan V, maka perubahan suhu DT dan perubahan volume dV itu kita bisa tuliskan ini ya. Ini untuk U, sebentar. U sebagai fungsi T dan V. Itu kita bisa tuliskan ini. Persamaan yang kedua ini sangat familiar ya. Ini adalah hukum satu termodinamika ya. dQ sama dengan du plus pdv. Du-nya ini kita substitusi ya. Jadi nilai du yang sepanjang ini itu kita masukkan ke dalam ini, ke dalam dQ. dQ sama dengan ya, du dT V dt plus do U do V dV ditambah dV. Jadi kita gabungkan ini ya. Jadi dikeluarkan, kemudian dV-nya kita keluarkan seperti ini. Jadi di aksen Q kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi itu kita misalkan U ya sebagai fungsi T dan V. Kemudian ini tetapan kapasitas kalor jenis pada V tetap itu kita bisa tuliskan ini. Nah, ini nanti kita akan pelajari minggu depan ya untuk bagaimana menurunkan CV itu sama dengan du per du T. Dan ini juga ya selisih antara
CP min CV sama dengan, kalau misalnya ada yang Oh iya. bisa menurunkan ini sepatuan sip, berarti ini akhir diferensialnya sudah jos. Dan juga ini nanti juga kita pelajari di minggu depannya. Kemudian untuk P dan T variabel bebas ya, P dan T variabel bebas itu kita tuliskan ini. Jadi ini H entalpi itu sebagai fungsi T dan P. Bentuk diferensialnya akan dituliskan seperti ini. Do H, do T gitu ya, terkait ini. Nah, kemudian untuk hukum satu termodinamika pertamanya ya, U itu kita bisa gantikan DH karena sama-sama fungsi keadaan ya. Sama-sama fungsi keadaan. Jadi kita bisa tuliskan kembali dia menjadi seperti ini. Oke. DQ kita bisa tuliskan seperti ini. Ini nanti kita pelajari minggu depan detailnya. Sebetulnya sudah Ibu tulis slide-nya, nanti Ibu share aja lah, supaya nanti kalian bisa pelajari minggu depan. Nah, ini juga mudah ya, karena untuk P dan V variabel bebas, maka kita tidak pakai hukum satu termodinamika lagi. Jadi yang langsung kita turunkan adalah diferensial dari U dan diferensial dari entalpi. Nah, ini U fungsi PV dan H sebagai fungsi PV. Ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ini seperti ini. Ini juga menarik ini untuk kita bahas minggu depan. Do U per do P ya, V tetap ya, sama dengan ini CV. Ini perlu diingat, ini adalah kalor jenis ketika V tetap materinya nanti Ibu share. Oke. Nah, ini CP, do T, do V, P tetap sama dengan do H, do V, P tetap. Dan ini, nah, this is rumus pamungkas. Ini nanti next week kita akan mempelajari ini ya, beberapa akibat hukum pertama termodinamika. Jadi yang 3 tadi, yang ini mulai dari sini, ini merupakan akibat-akibat dari hukum 1 termodinamika. Jadi ini variabel bebas T dan V, kemudian variabel bebas P dan T, kemudian variabel bebas P dan T. Oke. Saya rasa itu dulu kuliah kita hari ini. Jadi Ibu memberikan waktu kalian untuk mengerjakan tugas. Nanti yang paling lambat jam 11.40 lah Ibu tunggu ya, supaya Bu Lita bisa merekap nilai tugas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih kurang nilai tugasnya, nanti Ibu akan kabari lewat PJ gitu ya. Kalau misalnya ada yang lupa presensi, itu saya harap dikurang-kurangi ya, lupa presensinya, jangan terlalu banyak yang tidak presensi. Kalau misalnya sampai banyak yang tidak presensi, saya ditanya sama Bu Wanti, ini mahasiswanya yang tidak masuk atau memang mahasiswanya yang lupa Bu, atau gitu. Saya jadi bingung kalau misalnya ditanya gitu. Kalau bisa diusahakan presensi, jadi presensinya Ibu buka sampai jam 11.40. Gitu dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.